Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, muslimin, muslimat, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan kita semua di dunia dan di akhirat. Hari ini saya dikirimi sebuah link video yang kemudian langsung saya download, yang isinya Habib Ali Jufri dikritik dan dikoreksi oleh Dr. Jamil Halim Al-Husaini Al-Hashimi Al-Qurashi tentang statement beliau yang menyatakan lafaz bahasa Arabnya ana uhibbul yahud. Na'am, ana uhibbul yahud wa akrahu ihtilaluhum lil ard. Habib Ali Jufri dalam satu pertemuannya dengan ulama-ulama Sudan dan orang-orang Sudan pernah mengatakan, iya, saya mencintai orang Yahudi dan saya membenci penjajahan mereka terhadap bumi ini. Artinya mereka menjajah berbagai daerah di bumi ini. Nah, yang kemudian dari statement ini Habib Ali Jufri dituduh segala macam kekejian-kekejian, sifat-sifat yang tidak ada disebutkan dan diyakini oleh Habib Ali Jufri. Sebelumnya, Habib Ali Jufri tentunya banyak di antara kita yang sudah mengenalnya. Secara ringkas, beliau itu adalah keturunan Rasulullah SAW yang pernah berguru kepada Habib Umar di Yaman. Kemudian kalau Dr. Jamil Halim, beliau ini jika saya tidak salah adalah seorang ulama terkemuka dari Libanon. Beliau juga termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana tudingan-tudingan yang dilontarkan kepada beliau yang diterjemahkan oleh salah seorang YouTuber. Saya dapatkan dari channelnya. Langsung kita lihat dan kita dengarkan. أنهم أشاعرة أو أنهم من أهل السنة والأشاعرة والسنة منهم براء ويقولون بالحلول والاتحاد كهذا الكتاب المسمى معراج التشوف إلى حقائق التصوف وفيه كذبوا على الله وافتروا على الله ونسبوا إلى الله ما لم يقله وهو كفر صراح بواح. ماذا يقولون فيه؟ قال الله تعالى فإذا أحببته كنته. Jadi ada golongan yang menyangka bahwa mereka adalah ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, padahal ahlus sunnah Asy'ariyah Maturidiyah berlepas diri dari mereka, ya karena mereka berpaham hulul dan wahdatul mutlaqah. Seperti ada kitab yang disebut Mi'rajut Tashawuf ila Haqa'iqit Tasawuf. Nama kitabnya sih bagus ya, tapi di dalamnya memuat kedustaan, yang mana kedustaan tersebut mereka nisbatkan kepada Allah. Nah, di awal video ini kita lihat dan kita dengarkan beliau memulainya dengan masalah hulul, al-ittihad wal hulul, yang mana ini terkenal sekali sebuah bahasan dalam kajian tasawuf, dan saya rasa pembahasan ini sudah sangat panjang lebar dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Jika dikaji maka akan berkenaan juga nanti dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Hallaj dan seperti Syekh Siti Jenar di Indonesia dan yang sepahaman dengan mereka. Mengawali pembicaraannya beliau mengutip dari kitab Mi'rajut Tashawuf ila Haqa'iqit Tasawuf. Ini saya baru download kitabnya, ada di laptop saya. Dan itu pengarangnya adalah Syekh Ibnu Ajibah yang juga mengarang kitab Iqadhul Himam Syarah Al-Hikam. Nah, memang di sana beliau mengutip hadis
yang sangat terkenal sekali, hadis yang sahih, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim, sampai akhir, itu sudah sangat masyhur. Kemudian kata beliau, fa idza ahbabtuhu, menukil hadis, fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'an wa basaran. Nah, katanya di riwayat lain, di hadis lain ada fa idza ahbabtuhu kuntuhu. Inilah yang kemudian dipermasalahkan. Nah, yang masalah mungkin biarlah kitab ini disudutkan oleh beliau, tapi ketika menuduh Habib Ali Jufri berpahaman seperti pemahaman ini, saya rasa itu adalah kekeliruan yang sangat besar, tuduhan keji yang tidak ada buktinya. Karena saya sendiri tahu bagaimana pribadi Habib Ali Jufri. Beliau itu muridnya Habib Umar. Beliau tinggal di mungkin sekarang di Mesir, tapi asal usul dari orang tuanya ada di Yaman. Nenek-nenek kakek moyangnya itu ada di Yaman, dan beliau itu seorang Habib. Saya pernah dengar langsung ceramah-ceramahnya secara langsung, dan sering juga mendengarkan lewat YouTube. Dan saya rasa apa yang disebutkan bahwa Habib Ali Jufri berpahaman hulul dan ittihad merupakan kekeliruan yang sangat besar sekali, dan itu merupakan tuduhan tanpa bukti. Menyampaikan apa yang tidak Allah firmankan dan bilang bahwa ini adalah firman Allah, padahal apa yang mereka sampaikan itu merupakan kekufuran yang sangat nyata, jelas, dan gamblang. Dalam kitab itu mereka bilang bahwa Allah berfirman, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku berubah menjadi hamba tersebut. يعني على زعمهم الله يقول إنه إذا أحب عبده صار الله وهذا العبد. Yakni menurut persangkaan mereka, Allah berfirman bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berubah menjadi hamba tersebut. يعني هذا ما يقوله المروج لليهود علي الجفري. Dan inilah juga yang dikatakan oleh Ali Jafri, promotornya Yahudi. Nah, sampai di sini kita sudah mendengarkan setidaknya ada dua tuduhan yang dilontarkan oleh Dr. Jamil Halim. Yang pertama yaitu menuduh Habib Ali Jufri itu berpahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyatu dengan hambanya ketika seorang hamba itu mencapai derajat tertentu. Yang kedua, beliau menuduh bahwa Habib Ali Jufri itu merupakan promotor Yahudi, artinya orang yang mempromosikan Yahudi. Nah, nanti memang akan mengutip, beliau ini membuktikan perkataannya, akan mengutip ucapan Habib Ali Jufri dalam sebuah ceramahnya yang kita sebutkan di awal tadi, yang disampaikan di Sudan. Ali Jafri ini orang Yaman yang bingung memilih ke kursi mana dia akan duduk. Kemudian ternyata tidak sampai di situ saja tuduhan yang dilontarkan kepada beliau. Ketiga, ini sekarang dituduh bahwa Habib Ali Jufri itu gila jabatan, sehingga bingung untuk menentukan beliau duduk di kursi yang mana dari jabatan-jabatan yang ditawarkan. Seolah-olah Dr. Jamil Halim menuduhnya seperti itu. يتسكع على أعتاب السلاطين وعلى أبواب الرؤساء ويلحس الأعتاب ويكنس بلحيته أعتاب السلاطين سيقع في مثل هذا. Karena orang yang suka berkeliaran, gentayangan, di ambang pintu-pintu para penguasa dan pejabat, menjilati ambang pintu mereka dan menyapunya dengan jenggotnya, maka akan terjerumus dalam kasus semacam ini. Kemudian tuduhan berikutnya, setelah tadi dituduh sebagai orang yang gila jabatan, untuk menjabarkan gila jabatan ini, kemudian artinya tadi disampaikan bahwa Habib Ali Jufri itu sampai bingung mau milih kursi yang mana. Dijabarkan kembali kalimat tersebut
sehingga memunculkan tuduhan yang lain yang baru, yaitu seolah-olah Habib Ali Jufri itu adalah penjilat terhadap penguasa. Ini merupakan tuduhan yang keji sekali dan sangat kejam. Wal'iyadzubillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. يضحك على بعض الناس فيدعي أنه صوفي وأنه يتبرك بالآثار النبوية وهذا كما يقال يتمسكن ليتمكن. Ali Jafri yang menipu sebagian orang dan mengaku sebagai seorang sufi dan bertabaruk dengan beberapa peninggalan Nabi, dan dia sebagaimana dikatakan orang pura-pura miskin supaya bisa memperoleh apa yang dia mau. هذا كما يقال يتمسكن ليتمكن. Ternyata tidak sampai di sana, kemudian dilanjutkan lagi dengan tuduhan keji berikutnya. Katanya Habib Ali Jufri itu adalah penipu yang kemudian diperkuat dengan istilah yatamaskan. Katanya Habib Ali Jufri itu pura-pura miskin supaya mendapatkan tujuannya atau kedudukan. ثم في الفيديو الذي له على النت الآن بعد الدرس ادخلوا وانظروا ضعوا كلمة علي الجفري يمدح اليهود أو علي الجفري يقول أنا أحب اليهود. Lalu dalam videonya di internet, langsung setelah ini, silakan cari dan masukkan kata kunci Ali Jafri memuji Yahudi, atau Ali Jafri berkata, saya mencintai Yahudi. فيديو له. Nah, berikutnya Dr. Jamil ini kemudian mengutip perkataan Habib Ali Jufri yang tadi, "Na'am, ana uhibbul yahud, walakin akrahu istihlalahum." Yang kemudian nanti kita akan dengarkan pernyataan ini dijabarkan kemana-mana, ditafsirkan sesuka hati. Memang betul ungkapan ini pernah disampaikan oleh Habib Ali Jufri. Saya akui itu betul, dan saya melihat dan menonton videonya, mendengarkan sendiri dari video yang diarahkan tadi. Namun konteksnya sangat berbeda sekali dengan apa yang dituduhkan dan apa yang ditafsirkan. Insya Allah setelah ini saya akan menunjukkan video tersebut dan bagaimana penjelasan Habib Ali Jufri terkait pernyataan itu. نعم أنا أحب اليهود. هذا علي الجفري يقول أي نعم أنا أحب اليهود لكن أكره احتلالهم. Dalam videonya, apa yang dia bilang? Ya, saya mencintai Yahudi. Ini Ali Jafri bilang, iya, saya mencintai Yahudi, tapi saya benci perbuatan mereka yang menjajah. يعني جعل مسبة اليهود لرب العالمين واستخفافهم بالله وقولهم الله يتعب والله يبكي والله أخطأ والله ندم والله تعالى قاعد وجالس على العرش وأن لوطا زنى بإحدى ابنتيه فحبلت وولدت منه. كل هذا عنده ليس بشيء، كله عنده هين. أما احتلالهم للأرض صار أشد من هذا. Ini dia tuduhan yang dilontarkan kepada Habib Ali Jufri gara-gara statement yang tadi. Bahwa perkataan Habib Ali Jufri itu katanya sama saja dengan bahwa Habib Ali Jufri mengakui dan membenarkan Yahudi mencaci Tuhan, meremehkan Allah Subhanahu wa taala, Allah capek, Allah menangis, Allah salah, Allah menyesal, Allah duduk di atas aras, Nabi Lut berzina. Yang mana ini salah dan terjemahan dari penerjemah, dia katakan Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh ya, tapi Nabi Lut. Nabi Lut katanya berzina. Beliau ini menyematkan semua akidah Yahudi ini kepada Habib Ali Jufri yang sebenarnya tidak ada satupun dari itu disinggung oleh Habib Ali Jufri. Nanti kita lihat bahwa konteks videonya itu bukan dalam masalah meyakini akidahnya orang-orang Yahudi. Namun beliau menjelaskan perbedaan sikap menyikapi kekafiran dan manusianya.
perbuatan kekafiran dan manusianya, kemaksiatan dan pelakunya. Kita benci kekafiran, kita benci kemaksiatan, namun tidak dengan manusianya. Kita tetap mencintai manusianya. Itu yang disampaikan oleh Habib Ali Jufri, bukan sedang mengakui akidah-akidah mereka meskipun mengatakan ana uhibbul yahud. Kalau beliau mengakui akidahnya, pasti tidak akan mengatakan bahwa kita itu benci kekafiran tapi tidak boleh membenci orangnya. Kalau betul-betul Habib Ali Jufri itu meyakini ataupun membenarkan akidah orang Yahudi, pasti dia tidak akan membedakan antara orang kafir kekafirannya dengan orangnya. Sama semua, kita harus cintai kekafirannya juga, orangnya juga, pasti akan begitu. Ternyata beliau tidak ada mengungkapkan satu kata pun dari akidah-akidah ini, dan tidak satu pun yang diakui oleh beliau dari akidah-akidah ini. Dan saya rasa jika ditanyakan secara langsung apakah betul Habib Ali Jufri itu mengakui orang Yahudi yang melecehkan Tuhan, yang meremehkan Tuhan, yang mengatakan Allah capek, Allah nangis, Allah salah, Allah menyesal, Allah duduk di aras, Nabi Lut berzina, saya rasa beliau akan menolak dengan sekeras-kerasnya tentang akidah tersebut, karena tidak ada diucapkan oleh beliau sedikit pun dari itu. Yakni dia menganggap bahwa cacian, ejekan Yahudi kepada Allah dan perkataan mereka bahwa Allah capek, nangis, salah, menyesal, duduk di arsy, dan bahwa Nabi Nuh berzina dengan salah satu putrinya sendiri hingga hamil dan melahirkan anak zina, semua omongan kufur ini menurut Ali Jafri tidak apa-apa, hal sepele saja. Justru dia menganggap perbuatan Yahudi menjajah bangsa lain itu lebih parah. فقال أنا أحب اليهود لكن أكره احتلالهم. Mengatakan bahwa perbuatan Yahudi itu lebih menjajah bumi, lebih parah dari akidah-akidah ini, sama sekali tidak ada disampaikan oleh Habib Ali Jufri dalam video tersebut. Dan itu tidak ada sekalipun dalam kesempatan-kesempatan ceramahnya ataupun pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada santri-santrinya, sedikit pun tidak ada disampaikan hal semacam ini, karena sangat jelas sekali hal seperti ini merupakan kebatilan yang nyata, yang tidak mungkin orang awam pun dari orang Islam meyakini dan menganggap itu sepele. Itu merupakan kekafiran, betul, tapi jangan disematkan kepada orang yang tidak pernah mengakuinya. عندك الدين والعقيدة صارت الأرض عندك أغلى من العقيدة الأنبياء أعظم وأقدس من عقيدة الرسل والملائكة والأنبياء. Ali Jafri bilang, saya mencintai Yahudi, tapi saya benci perbuatan mereka yang menjajah bangsa lain. Hal yang seperti ini menurutmu adalah ajaran agama dan keyakinan yang benar? Untuk kelengkapan videonya, saya rasa ini dicukupkan saja jawaban untuk tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ini. Kelengkapan videonya silahkan Anda lihat di channel, saya arahkan ke channel Darosna Ma'an. Ini sepertinya saya lihat channel orang Aceh. Inilah cuplikan video dari pernyataan Habib Ali Jufri sekaligus klarifikasinya yang menyatakan bahwa beliau mencintai Yahudi, yang tadinya sudah dihujat habis-habisan oleh Dr. Jamil Halim, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya pernyataan tersebut dan bagaimana klarifikasinya. Sebuah ceramah di Sudan, mereka mengatakan saya mencintai orang Yahudi, dan mereka berhenti pada masalah ini. Ma'ana subhanallah, law raja'a an-nas ila al-muhabara lawajadu an yaqul intabihu sayaqta'un hadhihi al-ibara wa yanshurunha wa yaqulun yaqulu hubb al-yahud.
Padahal subhanallah, jika orang-orang kembali kepada video tersebut, kepada ceramah tersebut, maka mereka akan menemukan bahwa saya pernah mengatakan, perhatikanlah, mereka akan memotong video ini dan menyebarkannya dan mengatakan bahwa saya mencintai orang Yahudi. وربما يجتزئون بعض الكلام الذي قد قيل ويخرج عن سياقه. Itu dia tadi videonya. Kata beliau, barangkali mereka akan memperolok-olokkan sebagian perkataan yang telah diucapkan dan dikeluarkan dari konteksnya. كبشر نحب الجميع يهود ومسلمين ومسيحيين ونكره الاحتلال الذي يقوم بأصحاب الاحتلال. Saya katakan, ya, sebagai manusia kita mencintai semuanya. Orang Yahudi, orang Masihi, atau Nasrani, dan orang-orang Islam. Dan kita membenci penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah. المحتلين من اليهود نكره هذا الأمر. Para penjajah dari orang Yahudi, kita membenci masalah ini. حصل القصف. Ternyata terjadi pemotongan video. أحب غير المسلم. Saya mencintai orang selain Islam. المسيحي أي نعم أحب المسيحي. Orang Masihi, Nasrani, iya, saya mencintai orang Nasrani. لا أكثر من هذا اليهودي أنا أحب اليهودي. Bukan. Lebih dari itu, orang Yahudi. Saya mencintai orang Yahudi. أبغض المحتل باحتلاله هناك. Saya membenci orang yang menjajah karena dia menjajah di sana. الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي. Orang-orang Zionis yang telah membolehkan, menghalalkan tanah dan kehormatanku. ومستعد لأن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق. Dan saya siap untuk memeranginya, sedangkan hatiku menginginkan, mencintai hidayah untuknya dan kembali kepada jalan yang benar. لكن لا أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي. Namun tidak, saya tidak membenci orang Yahudi karena keyahudiannya. هو يبغضني أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي والواقع يشهد بذلك. Dia membenci saya, iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada saya bahwa dia akan menjadi orang yang paling keras memusuhi saya, dan kenyataan menyaksikan itu semua. لكني أحب المسيحية واليهودية والبوذي والملحد. Tapi saya mencintai orang Yahudi dan Masihi dan orang Buddha dan orang ateis. أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر. Saya membenci kekafiran orang kafir, tapi tidak membenci orangnya. أكره معصية العاصي ولا أكره العاصي. Saya membenci kemaksiatan orang maksiat, tapi tidak membenci orang yang melakukannya. Jadi sangat jelas ya, kita lihat klarifikasi dari beliau dan bagaimana konteks videonya secara utuh tentang pernyataan yang dihujat sana sini tadi. Ternyata beliau itu sedang membedakan antara membenci pelaku kekafiran dan kekafirannya sendiri, membenci pelaku kemaksiatan dan kemaksiatan sendiri. Yang disuruh kepada kita adalah membenci kekafirannya, membenci kemaksiatannya, tapi tidak membenci orangnya sebagai manusia. Kita tetap mencintai manusianya, tapi hati kita membenci perbuatannya yang kafir dan yang maksiat. Jadi sangat jelas sekali, beliau ini tidak sedang mengatakan saya mencintai orang Yahudi dibandingkan dengan ataupun dikaitkan dengan semua akidah-akidah yang ada di dalamnya.
namun konteksnya hanya terbatas mencintai orangnya tapi membenci kekafirannya, bukan mencintai orangnya sekaligus akidah-akidahnya sebagaimana yang tadi dituduhkan dengan segala kesesatan yang di dalamnya, berarti beliau itu mengakuinya. Itu penafsiran yang keliru. Saya lihat ditafsirkan sendiri dan dipahami sendiri, dipaksakan seolah-olah Habib Ali Jufri itu dengan perkataan, dengan statement yang telah dikeluarkan, seolah-olah beliau mengakui itu semua, mengakui semua akidah-akidah sesatnya orang Yahudi. Ternyata konteksnya sangat sempit sekali, hanya membandingkan antara membenci kekafiran dan manusianya, membenci kemaksiatan dan manusianya. Dan saya rasa ini sesuatu yang sudah sangat masyhur di antara kita, bahwa memang kita dianjurkan untuk membenci kekafiran, membenci kemaksiatan, namun tetap menghargai manusianya. Jadi terakhir kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan ulama-ulama umat ini, memberikan kesempatan kepada Dr. Jamil Halim, begitu juga dengan Habib Ali Jufri, untuk duduk bersama, berdamai, kemudian membahas masalah ini secara dingin, membahasnya dengan tuntas sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada perpecahan di antara umat Islam sesama muslim, khususnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.